Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bertemu dengan saya, Pupur, guru IPS, dan kita akan belajar IPS materi SMP. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional yang pertama yaitu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Manfaat perdagangan internasional yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain, seperti Indonesia menghasilkan batik, rempah-rempah, dan biji kopi. Manfaat perdagangan internasional yang ketiga yaitu mendorong kegiatan produksi. Setiap negara berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksinya. Apabila pemasaran semakin luas, maka produksi dapat ditingkatkan sehingga permintaan bisa terpenuhi. Manfaat perdagangan internasional yang keempat, yaitu setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan negara, seperti yang dilakukan oleh Indonesia melakukan persahabatan negara dengan Jepang maupun Mesir, salah satu contohnya di berbagai bidang kehidupan. Manfaat perdagangan internasional yang kelima, yaitu pendapatan negara bisa meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Selain itu, kegiatan produksi pun juga bisa ditingkatkan dan hasilnya bisa menambah kemajuan perusahaan dan bisa membuka kesempatan kerja karena menyerap banyak tenaga kerja, mengurangi pengangguran sehingga akhirnya bisa mendorong pertumbuhan perekonomian di setiap negara. Manfaat perdagangan internasional yang keenam yaitu mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas maupun kuantitas barang dan jasa. Dalam kegiatan perdagangan internasional ternyata terdapat beberapa faktor yang menghambat. Dalam mengatasi hambatan tersebut, berbagai kebijakan perdagangan diambil setiap negara. Dalam penerapannya, kebijakan perdagangan yang dibuat oleh suatu negara kadangkala dapat menjadi penghambat atau bahkan merugikan negara lain. Adapun beberapa hambatan yang mungkin terjadi dalam kegiatan perdagangan internasional antara lain berikut ini. Hambatan perdagangan internasional yang pertama yaitu adanya peperangan. Sejak dahulu, perang selalu terjadi di antara negara-negara yang dilanda konflik karena berbeda kepentingan. Kadangkala perang tidak dapat dihindari, manakala diplomasi menemui jalan buntu. Perang menimbulkan banyak masalah dan mengganggu kegiatan perdagangan internasional. Akibatnya, tingkat konsumsi, produksi, dan distribusi negara-negara yang terlibat perang menjadi terganggu. Contohnya, ketika Irak dilanda perang, perdagangan minyak dunia mengalami gangguan dan hambatan. Hambatan perdagangan internasional yang kedua yaitu perbedaan tingkat upah. Apabila tingkat upah di suatu negara rendah tetapi mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi, harga barang cenderung terjangkau masyarakat. Sebaliknya, kendati tingkat upah tinggi, namun kemampuan menghasilkan barang atau jasa rendah, harganya cenderung lebih mahal. Hal ini mengakibatkan barang atau jasa yang dihasilkan tidak bisa bersaing di pasar internasional.
Hambatan perdagangan internasional yang ketiga yaitu sempitnya kesempatan kerja. Apabila kesempatan kerja sempit, biasanya menimbulkan pengangguran yang mengakibatkan berkurangnya produktivitas barang atau jasa. Kemampuan masyarakat dalam membeli barang atau jasa pun menurun. Hal ini mengakibatkan rendahnya kemampuan negara dalam melakukan perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional yang keempat yaitu adanya organisasi perdagangan regional atau internasional. Munculnya bermacam-macam organisasi regional maupun internasional mempunyai keuntungan dan sekaligus kerugian. Negara-negara yang menjadi anggota suatu organisasi pada umumnya memperoleh sejumlah keuntungan tertentu. Di lain pihak, negara-negara yang bukan anggota organisasi merasakan kerugian. Misalnya, ada kebijakan suatu organisasi yang mengatur beberapa produk tertentu dengan cara mengenakan tarif impor yang tinggi untuk produk-produk yang dihasilkan oleh negara yang bukan anggota. Hal ini tentu menjadi hambatan terhadap perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional berikutnya yaitu adanya kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri disebut kebijakan proteksi. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor tas yang berasal dari Tiongkok agar harga tas tersebut menjadi mahal, sehingga tas yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah dan terjangkau oleh konsumen. Ada juga tarif, kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Dan berikutnya adanya kebijakan kuota, merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contohnya, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Kesimpulan hari ini yaitu kebutuhan negara akan terpenuhi lewat perdagangan internasional meskipun ada hambatannya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.